Iman abada ala habibika khairil khalqi kulli ya wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawli minal awali muqtaimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. وصل عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب ان يصل عليه وصل على محمد كما امرت بالصلاه عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاه عليه. اللهم اجعل نورا في قلوبنا ونورا في سمعنا ونورا في ابصارنا وزدنا نورا 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 يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بانت الغفار ان تغفر ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدادنا وابنائنا وبناتنا وعمامنا وعماتنا واخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين والدنيا والاخره وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك بان ترزق رزقنا وزوجاتنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا علما نافعا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه وقدرا تقيا من شرك نكيلا جافيا بلا سكيا وعمرا طويلا بطاعتك وطاعه رسولك صلى الله عليه وسلم وشفاء من كل داء وسقام وصحه وعافيه وهدايه وعنايه والتوفيق يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sahabat kita ikuti pidato Ibu Bali. Mudah-mudahan kita semua segala dari kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengarkan hasanah insyaallah disampaikan bersama kepada para Kiai Haji Abdullah Haji Arifin kami persilakan sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi risali rasulil mustafa wan nabiyil murtada. Famanna Allah bi risalatihi bi tala'umil karamat wal huda. والصلاة والسلام على من نوره كالبدر في الضياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره صلاة دائمة متلازمين من يومنا هذا إلى يوم مقداره لا تحصى. Al-Mukarramun, segenap para alim ulama asatiz, pengurus musalla Baitul Muttaqin, ini Pak Ros, pimpinan Majelis Ta'lim, Majelis Istighasah Al-Bahri, beliau Bapak Ustaz Haji Agus Harjito, asatiz lainnya, para pemangku rutinitas subuh keliling yang hari ini saya dihadirkan dalam rangka bersilaturahmi, ketemu dengan orang-orang soleh. Amin. Ketemu dengan orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah di yaumil kiamat nanti wajahnya padang, hatinya padang. Mudah-mudahan diterima oleh Allah biqalbin salim. Amin. Sebelum saya lanjut,
Allah yang qadir, yang masih susah apa saja, mudah-mudahan dihilangkan semua kesulitannya. Yang masih pada sakit apa saja, termasuk keluarga kita, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Hadirin, kalau kita merasa senang di majlis ini, kalau kita merasa gembira di majlis ini, jangan salah, yang senang bukan cuma kita, mbah-mbah kita, orang-orang tua kita di alam sana juga senang. Sebaliknya, kalau merasa tidak senang dengan kegiatan seperti ini, sungguh gak benar. Kalau merasa benci, naudzubillah, tidak mau mendukung, bergabung, menyemangati kegiatan hebat ini, maka mbah-mbah kita, orang-orang tua kita itu di sana ya susah, gak senang. Jadi mereka yang sudah meninggal itu punya ikatan kuat. Kata seorang ulama, tapi ulamanya agak kesana ya, saya sering menyebut ulama agak kesana, itu ulama yang jarang kita kenal, karena risalah kitabnya bisa jadi kita tidak punya. Kata ulama sebelah sana, itu saya mengistilahkannya, pengaruh tokoh-tokoh besar setelah waliullah, setelah orang-orang soleh, orang-orang tua itu, ketika sudah meninggal itu jauh perhatiannya ketimbang sebelum meninggal. Jadi guru-guru kita yang sudah meninggal malah lebih dekat dengan muridnya ketimbang masih hidup. Makanya kalau ada gurunya belum dekat sama muridnya, udah supaya kalau mati nanti lebih karena kalau orang meninggal itu kan sudah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Fattaqullah wa la tu'dhu mautakum. Takutlah kalian kepada Allah, jangan sakiti orang yang sudah meninggal di antara kalian. Bahkan di hadis lain, di riwayat lain, la tufdhihu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kau bikin malu orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian sebab perilaku buruk kalian. Malu kepada teman-teman di barzakh, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kembalikan orang-orang yang di sana akan bangga dengan kita, senang dengan kita ketika kita terus meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, yang semuanya kita persembahkan untuk Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Allah mengutus Nabi itu banyak sekali, Pak. Jumlahnya itu ada berapa? 124.000. Banyak loh, Pak. 124.000 itu banyak. Bahkan yang dibunuh oleh umatnya itu ada sampai 70.000 bayangkan. Jadi
perjalanan umat dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Cerita Nabi dibunuh itu ada yang sampai 70 orang. Itu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, umatnya, kaumnya namanya Bani Israel. Oh, itu pernah membunuh Nabi sampai 70. Makanya orang Israel itu, Bani Israel itu termasuk orang yang boros Nabi. Bayangkan 70. Dari 124 Nabi itu ada yang jadi Rasul 313 juga. 313. Nah, takdir Allah kita kebagian Nabi terakhir, Nabi yang nomor urutnya 124.000. Kalau ada orang menikah, Pak, kalau ada orang menikah, kalau orang dulu itu kan tokcer, tahu tokcer kan? Jadi istrinya lagi tiduran dilangkain gitu, jadi katanya ya, katanya gitu ya, saking tokcernya dilangkain lagi jadi, betul ya Pak? Apa yang anak gak jadi orang dulu kan anaknya banyak, 12. Saya anak kelima dari 13 bersaudara. Meninggal 2, sekarang 11. Dan nanti kumpul. Betul, saya culik sama Pak Ustaz Agus. Ngomongnya kemarin Mas Istiqosah, bisa ya, bisa. Apa sih yang gak bisa buat Ustaz Agus? Bisa. Padahal saya sering berbaik. Bisa. Saya yakin tamu belum datang kalau lagi subuh. Paling dia baru bangun tidur. Soal. Bapak Ibu, jadi cerita orang punya anak banyak itu katanya ini ya, itu nomor terakhirnya biasanya rada-rada. Tahu rada-rada ya? Mungkin karena bahan bakunya sudah mulai apa? Kalau anak pertama tuh dia, wah, Bapak enak, nomor berapa tuh Pak? Dan kalau anak pertama tuh, jadi kalangan orang Betawi itu kalau bontot begitu memang, bocah berubur banget, bontot, oh pantas bontot aja. Itu mungkin cara nutfahnya bapaknya itu dengan nutfah yang rasasan gitu kali ya, sehingga modelnya agak-agak anu gitu. Tapi ini kita nggak ngomongin rasasan, kita itu lagi ngomongin takdir Allah. Kita nggak minta loh, kita akhirnya ditakdirkan menjadi umat yang nabinya itu urutannya nomor 124.000. Tapi walaupun urutannya paling terakhir, ini nabi paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada ibu-ibu nggak ada ya? Yang saya hormati, di balik Allah mengutus nabi yang banyak itu, ternyata Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia itu kan diskenariokan supaya semua yang pernah Allah buat itu masuk dalam bidikan proyek Allah. Apa proyek Allah itu? Aujaba 'alaika wujuda khidmati ma aujaba 'alaika illa dukhula jannati. Itu proyek Allah loh Pak. Kata ulama Belasono. Apa Pak proyeknya Allah tadi? Halo, munyah. Emang yang akan jadi jamaah? Manggut kacang itu. Aujab 'alaika wujuda khidmatih ma aujab 'alaika illa dukhula jannatih. Itu
Itu proyek Allah. Allah bikin surga, Allah bikin neraka. Hambaku ini, hambaku, kalau bisa masukin ke surga semua. Amin. Amin. Kalau bisa, itu proyek saya. Tapi seiring waktu, aku sudah utus Adam, aku sudah utus Nuh, Idris, Musa, Isa, Ibrahim, 123.000, masih kurang. Akhirnya diturunkan yang terakhir, khataman nabiyyin, jangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita itu tugasnya itu menyempurnakan semua syariat yang pernah Allah kirimkan ke alam dunia. Jamaah, proyek Allah itu, kita itu akan dimasukkan ke dalam surganya semua. Buat yang mau apa? Ketika Anda merasa tidak terbebani dengan syarat-syarat yang Anda bisa jalankan untuk bisa menebus tiket itu. Jadi ternyata Allah itu pengennya kita semua masuk ke dalam surga, tapi Allah kasih syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya supaya kita semuanya selamat di akhirat masuk surga itu di antara misi utamanya diutusnya Rasulullah SAW. Apa itu? Bagaimana Nabi secara simpel, singkat diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hafal hadisnya kita, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hadirin, hadis ini singkat untuk orang yang tidak mau belajar. Apalagi ada hasri di depan itu, innama. Betapa singkatnya, betapa simpelnya hadis itu hanya untuk orang yang tidak berusaha mencari asrar, rahasia dalam hadis yang simpel. Para ulama membuat goresan-goresan indah tentang hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ternyata setelah tahu kenapa ya Nabi itu diutus hanya untuk akhlak, justru ini yang paling berat yang diemban oleh Nabi nomor 124.000 itu. Andai kata akan diberikan kepada Nabi Musa ini risalah, Musa tidak akan sanggup. Andai kata dikasih oleh Allah misi ini kepada Nabi Ibrahim tidak akan sanggup. Yang sanggup cuma Nabi terakhir. Kalau ada kebo, tahu kebo? Tahu ya? Kandangnya ke kiri itu Pak, dipertelon. Habis dari lapangan, makan, ngangon, ada pertelan tuh. Kalau kebo Pak, kalau kebo. Kalau dia rumahnya ke kiri kan, kalau kita geprak sebelah kanan bokongnya pasti dia sana. Atau kita tuntun atau kita kebo. Ini ada yang paling belakang lari langsung ke kanan, langsung ke kiri, itu kebo. Tapi kan Nabi Muhammad tidak lagi ngatur kebo. Yang diatur itu manusia. Mas, sampean itu mau belok kiri atau belok kanan? Loh kenapa? Loh sennya ke kiri, kok sampean ke kanan? Asal tahu kamu? Itu kalau misalnya nabinya Nabi Musa habis diserpek tuh orangnya Pak. Tapi kan Nabi Muhammad SAW, oh gitu ya Mas, monggo, itu Nabi kita. Mohon maaf Pak, kepala diri, kakinya keinjek.
berdiri di depannya, orang mundur-mundur kakinya kayak itu corok Nabi Musa. Nyowo atau nyowo sampai matamu dulu Jawa Timur kan memang gitu Surabaya. Cara Nabi Musa gitu, tapi cara Nabi Muhammad SAW kakinya kelindes gitu deh. Ngapunten Mas, menimba suku, Masya Allah, udah keinjek kakinya. Bahasanya luar biasa halus. Ya Allah, ngapunten Mas, sambil ngerimis gini. Makanya bapak-bapak ini yang saya menghadiri, saya dilihatin ini umat Nabi Muhammad semua apa campuran. Kadang-kadang saya lagi ceramah begini ada yang mentolong terus medeni masa umatnya maka itu misi yang kita lihat dalam hadis innama itu misi berat. Nabi yang lain tidak akan pernah sanggup jalan misi. Ini Nabi hebatnya luar biasa, paling disayang oleh Allah dan paling sayang kepada umatnya. Maka maulid kita, kegiatan kita di sini simpel saja. Bagaimana terus dari majlis ke majlis, bainal maulid ilal maulid, bainal majlis ilal majlis, mutafawitan mutaghayyiratan mutaba'idatan mutaqaribatan, tazidu wa tabdul hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perpindahan kita dari satu masjid ke musola ke masjid ke majlis taklim, dari majlis pagi siang sore malam berzikir maulid Nabi, satu tujuan kita supaya terus terpupuk rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kata Pak Ustaz Agus, jam 6 selesai, berarti ini udah kurang 10 menit. Kontraknya begitu, jam 6 siap. Saya kalau Ustaz Agus ini yang beda aja udah. Ada enak tuh Pak. Enak Ustaz Agus tuh ya ikut dalam perjuangan saya di pesantren, baik yang di Jakarta sini di SMU maupun yang di Sukabumi. Ustaz Agus ya doain beliau sehat. Amin. Sehat. Tebak-tebakan ya Pak, saya mau Ustaz Agus gemukan siapa? Enggak, ini tebakan dulu tanpa ada maksud apa-apa. Gemukan siapa? Ustaz Agus. Maksud sih? Saya tebak-tebakan lagi, saya mau Ustaz Agus tuaan siapa? Tuan saya. Ya Allah. Ketawa ya. Baik. Ini hubungan yang dibalut dari rasa cinta karena Allah. Biasanya awet sampai mati, sampai akhirat nggak akan bisa dipisahkan itu. Ukhuwah yang memang punya dasar-dasar ilmu yang tinggi itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Saya lanjut. Karena itu kita dari waktu ke waktu itu hanya memupuk rasa cinta. Sebab kalau sudah cinta kepada Rasulnya, pasti ikut semua yang dijalankannya. Ini dipegang ya. Modal utamanya cinta. Sebab orang kalau sudah cinta pasti nggak pernah merasa berat menjalani apa. Membangun ukhuwah lewat mahabbah, cinta yang didasari karena ikhlas kepada Allah itu indahnya luar biasa. Karena itu
Dulu ada sahabat namanya sahabat Jabir. Beliau sempat kaget ketika Rasulullah SAW menyampaikan statementnya, seperti ditulis statement itu dalam kitab karya Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi yang dikomentari oleh Syekh Muhammad Siddiq ala Asy-Syafi'i dalam kitab Dalilul Falihin. Apa cerita Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khulqan. Itu cara Jabir kelengar ya. Inna min ahabbikum ay inna min aktsarikum hubban ilayya wa aktsarukum ittiba'an li sunnati ilayya ahasinukum khuluqan. Orang yang paling cinta kepada Nabi, orang yang Nabi paling cinta kepada dia. Kita cinta kepada Nabi tak? Cinta. Nabi cinta kepada kita? Belum. Tak tahu. Tapi apa kata Nabi? Menasihati Jabir salah satunya. Kamu mau tahu orang yang paling aku cinta itu benar? Jangan tahu. Kamu mau tahu orang yang paling cinta kepada saya? Ahasinukum khuluqan. Nih ngaji nahu sedikit boleh ya Pak? Boleh nggak? Karena ada Ustaz Mubli, beliau jago nahu. Kita dunia sudah dilarang tapi pagi-pagi tahu ditaruh di mana. Jadi ketika idofah sebuah isim disandarkan kepada isim ma'rifah ya. Kebetulan ini isim ma'rifahnya berupa dhamir. Maka kalimat yang mengidofahkan itu boleh menggunakan bentuk mufrad, boleh menggunakan bentuk jamak. Jadi boleh ahasinukum, boleh ahsanikum ya boleh. Begitu. Sehingga nanti begini perlu saya sampaikan. Andai kata kita ketemu riwayat yang Ustaz kok saya bacanya di sana ahsanukum, kok Ustaz bacanya pakai kalimat jamak ahsin. Yaitu tadi kaidahnya. Ketika sebuah kalimat isim diidofahkan kepada ma'rifah, dalam hal ini apa? Sim dhamir ya, dhamir tamakum itu. Maka kalimat yang mengidofahkan boleh dua baca, boleh bentuk mufrad, boleh bentuk jamak. Maknanya bodoh, maknanya sama. Tidak mempengaruhi Jadi orang yang paling cinta kepada orang yang paling baik akhlaknya loh Pak. Sesimpel itu Ustaz, sesimpel itu buat Anda yang tidak mau ngaji, sesimpel itu buat Anda yang tidak terpanggil untuk mencari asrar. Seperti kita melihat simpelnya hadis innama bu'istu liutammima makarim. Hadirin, kalau kita mau masuk dikit saja, apalagi melihat komentarnya para ulama, akhlak itu bukan sekedar cium tangan loh Pak, walaupun itu memang akhlak. Akhlak itu bukan sekedar bagaimana kita inggah rumput, bukan sekedar itu, bukan. Walaupun itu juga akhlak. Tapi akhlak itu, ini asrarnya, rahasianya ya saya bongkar. Akhlak itu sesuatu yang tertanam jauh di dalam gelbu, itu akhlak. Dan di dalam itu dia berperang, bercabang, berdebat, terus bergejolak luar biasa di dalam kolbu dalam. Kayak tadi waktu kita diinjek gitu. Jadi tak tonyo mengapunten itu di dalam kolbu pasti ada peperangan. Ini simpel loh sebetulnya, tapi dalam. Andai kata tak tonyo berarti kita mazmum, tercela. Andai kata ngapunten
berarti mahmud, terpuji. Ini sebetulnya asrar hadis mengupas akhlak yang misi besar Rasulullah. Mulai hari ini tidak boleh menyepelekan hadis inna. Yang menyepelekan hadis itu buat tidak mau ngaji. Tapi kalau mau ngaji, dalami, ketemu rahasianya. Oh, seperti itu. Nabi tidak sebut muslim, mukmin, orang yang rajin ibadah sebagai yang dicintai. Tidak. Orang muslim itu pasti dicintai Rasul, pasti. Tapi orang muslim yang berakhlak jauh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Mau contoh? Mau contoh? Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau bapak betul-betul ngaku orang Islam, jaga lisannya, jangan pernah nyakiti orang itu. Apa? Karena ada akhlak yang tertanam dalam hadis itu. Kalau anda nyakiti orang, berarti mazmum akhlak anda, tercela akhlak anda. Tapi kalau anda tidak pernah menyakiti orang, berarti mahmud, terpuji akhlak anda. Satu. Ini semua yang menghadirkan mukmin, percaya Allah kan Pak, percaya ya. Malaikat ya. Percaya kalau bapak miskin memang takdir Allah ya. Khairi wa syarri Pak. Rukun iman standar basic. Nabi cinta sama mukmin, tapi mukmin yang berakhlak jauh lebih disukai oleh Rasulullah SAW. contoh laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jannah. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia makan ngunyah makan blak 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 blak. Tetangganya lapar dibiarin. Coba cek Pak, tetangganya masak nggak hari ini Pak? Coba lihat di sebelah sana ada nggak orang yang tidak makan hari ini? Itu tuntutan iman kita Pak. Kalau itu berarti betapa terpujinya akhlak iman kita. Terakhir, ini saya yakin Bapak nggak tahu ya nanti ngomongnya sama Allah langsung ya. Karena akhlak itu domainnya adalah qalbu. Bapak tadi sholat subuh itu imamnya impor, gak main-main. Belum sempat dengan air minum suruh ngimamin aja. Ya Allah, alhamdulillah. Kapan lagi di prank mau Ustaz Agus? Gak apa-apa. Kalau teman tuh gitu kan. Ya, pokoknya zahiran wa batinan siap Ustaz Agus. Ikhlas Ustaz, jangan nanya begitu kan. Pak, sholat Bapak langsung dicatat loh dari Pak Amin. Yang nyatat siapa? Malaikat. Sembarangan. Allah nggak pernah nyatat itu. Ada petugasnya kok. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang kanan raqib kata Allah dalam Quran ngomongnya gitu, yang kiri namanya siapa? Atid. Nyatet malaikatnya kerja nyatet ya malaikat. Kau yang orang nungging catat, malaikat. Ada orang jumpret, kamu jumpret. Ada orang berkumpul catat terus, catat kabel dicatat. Detik itu juga dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu. Ya Allah, hamba bulan bin bulan ini barusan habis nungging, habis jumpret, habis berkumpul, sholat. Allah tahu kan, malaikat. Nggih, subuh langsung dilaporkan ke Allah. Terus ini kan, katanya malaikat Allah bebas menghina Allah.
Apa itu nggak boleh? Wih, sholat subuh bulan lemparkan ke mukanya hari ini juga. Masya Allah. Malaikatnya bingung, piye kira Ustaz catet, wes, gak enak, lempar langsung ke mukanya orang yang sholat subuh itu. Nyapor, kenapa tuh? Kamu itu gak jadi nyatet, tapi kamu gak tahu barusan sholat subuhnya ikhlas apa enggak? Saya yakin imamnya tadi Ustaz Abdul gak bakal ikhlas itu. Makanya lemparin itu. Ya Allah, sholat ahli ibadah itu bagus, good, jamaah bagus, tapi ahli ibadah yang punya akhlak itu jauh lebih bagus. Dan karena memang akhlak itu domainnya hati, yang tahu kita doang sama Allah, malaikat aja nggak tahu. Itu rahasia itu Pak. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian wajah hasanah yang kita bersama. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita pahami. Paham Pak? Insyaallah. Semoga mudah-mudahan kita kedepannya ibadah kita lebih baik lagi. Amin. Demikianlah acara subuh ini kami atas nama acara diwasikan baik bagi pangeran dan segala urusan lain. Mohon berikan kita maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.